Halo dokter, kalau pasien-pasien dokter ada yang punya miopia dan atau astigmatisme yang tinggi, ada yang menggunakan rigid gaze permeable lens atau yang sering juga disebut sebagai hard lens. Nah, dokter sudah kasih tahu pasien belum cara merawat hard lens yang benar? Cara merawat hard lens yang benar itu penting loh, soalnya lensa tipe ini kan biasanya tahan lama, nggak seperti soft lens yang bersifat disposable. Coba deh kasih tahu pasien cara-caranya, soalnya nyatanya banyak banget loh yang masih salah cara rawatnya. Kesalahan pertama yang sering dilakukan itu nggak cuci tangan. Nah, lebih dari 50% pengguna kontak lens itu nggak cuci tangan sebelum pegang lensa mereka. Padahal cuci tangan itu kan penting buat mencegah infeksi. Nah, kita harus kasih tahu pasien kalau dengan mencuci tangan dan menjaga hygiene tangan yang bersih, kita bisa mencegah resiko infeksi sebanyak 33%. Kasih tahu juga kalau mereka harus cuci tangan dengan air mengalir dan sabun itu minimal 20 detik, dibilas sampai bersih dan harus dikeringkan. Hindari bersihin tangan dengan disinfektan alkohol karena bisa bikin iritasi mata waktu copotnya. Kesalahan kedua, salah menggunakan cairan multipurpose. Pengguna hard lens biasanya tahu nih, kalau cairan buat hard lens itu ada dua, multipurpose solution dan single solution. Kalau single solution itu sesuai namanya ada yang khusus buat bersihin doang, disinfektan, atau cuma sebagai cairan untuk simpan si hard lens. Nah, kalau multipurpose, dia modelnya kayak 3-in-1 gitu, bisa buat semuanya. Tentu yang model kayak gini lebih disukai pasien ya, soalnya lebih praktis dan lebih hemat. Nah, saking praktisnya, pasien suka cuma nambahin cairan multipurpose di wadahnya. Jadi, pasien nggak ganti-ganti cairan yang lama yang udah ada di tempat lensa. Udah gitu, yang mesti pasien tahu, disinfeksi hard lens cuma pakai cairan multipurpose itu nggak cukup loh. Soalnya, dia nggak bisa membersihkan biofilm dari mikroorganisme kayak Staphylococcus di permukaan lensanya. Makanya, gold standardnya itu disinfeksi pakai hidrogen peroxide. Jadi, lensanya harus dicuci 6-8 jam setiap harinya pakai wadah khusus. Nanti habis itu dibilas lagi pakai cairan salin sebelum dipakai. Sebelum kita bahas lebih lanjut cara cuci hard lens, saya mau kasih kabar baik nih. Sekarang mahasiswa kedokteran sudah bisa akses Almamedika loh. Banyak artikel-artikel kesehatan yang pastinya selalu up to date, mulai dari CMI, penyakit, obat, tindakan medis, sampai ke jurnal-jurnal yang dikupas tuntas oleh tim Almamedika. Selain itu, bisa belajar kasus-kasus asli yang ditangani dokter. Dan kalau mau belajar dengan teman mahasiswa lainnya, juga tersedia forum diskusi khusus untuk mahasiswa. Ada juga e-course yang pastinya keren-keren dan dibawakan oleh expertnya. Yuk kasih tahu teman-teman mahasiswa untuk buka aplikasi Almamedika sekarang. Kesalahan ketiga, pasien itu nggak bersihin si tempat lensa atau nggak pernah ganti tempat lensanya. Tempat lensa yang udah dipakai lebih dari 9 bulan itu ditemukan mempunyai tingkat kontaminasi yang tinggi. Udah gitu, kalau dibilas dengan air keran, bisa dikontaminasi akan amoeba yang bisa bikin keratitis bakteri. Makanya edukasi pasien buat ganti tempat lensa minimal sebulan sekali ya. Ada juga nih yang cuci hard lens tuh cuma dibilas doang. Padahal yang benar itu harusnya dibersihkan menggunakan metode rubbing kayak gini. Gitu ya dok, jadi ingetin pasien, jangan lupa pakai metode rubbing ini saat bersihin hard lens selama 10 detik. Nggak apa-apa, asal pelan-pelan, hard lens gak bakal pecah. Soalnya metode ini bisa bersihin deposit lemak yang ada di permukaan lensa hingga 80%. Jadi penting banget. Sip, itu dia cara rawat hard lens yang benar. Buat lengkapnya, dokter bisa cek artikelnya di Almamedika pakai link di description box. Like dan share supaya semakin banyak dokter dan pengguna hard lens yang tahu info ini. Dan subscribe channel Almamedika serta nyalakan lonceng notifikasi agar selalu up to date dengan video selanjutnya. Jadi dokter Anda dalam genggaman, salam Almamedika.